Salam all about China. Jumpa kembali sobat. Senco 13 baru saja membuka kelas pengajaran 400 km di atas bumi, antara bumi dan stasiun antariksa, antara dua hukum gravitasi yang berbeda. Apa saja yang didemonstrasikan dan pengajaran seperti apa yang diajarkan? Mari kita bahas. Senco 13 sudah tinggal di orbit rendah bumi selama 160 hari. Tersisa 20 hari lagi, kru atau taikonaut Senco 13 akan kembali ke bumi. Dan mereka membuka kelas antariksa live streaming kedua sekaligus penutup untuk misi Senco 13. Setiap kelas antariksa akan dihadiri dan berinteraksi dengan murid-murid sekolah dan perguruan tinggi. Kelas antariksa memang lebih diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar agar mereka lebih memahami mikrogravitasi dan hal unik yang tidak pernah diketahui sebelumnya, bahwasanya ada lingkungan yang berbeda dengan keadaan di bumi, dan menambah minat belajar para generasi muda. Pengajaran dari angkasa seringkali dilakukan di stasiun angkasa internasional. Namun kini pengajaran dimulai dari stasiun angkasa milik Cina atau Tiangong atau juga disebut CSS China Space Station. Senco 13 melakukan sejumlah eksperimen untuk menjelaskan kepada murid-murid sekolah yang mana mikrogravitasi mengubah segalanya yang kita kenal di bumi. Apa saja yang diajarkan dan didemonstrasikan pada kelas angkasa kali ini. Bagaimana mereka membuat air menjadi bola es. Ketika Wang Yaping mengeluarkan air pada wadahnya dan mulai membentuk bola. Air jadi bola sebab efek dari mikrogravitasi di luar angkasa. Hanya modal menyentuh bola air tersebut, maka seketika air mengalami kristalisasi menjadi seperti es. Sebenarnya hanya efek dari lingkungan mikrogravitasi yang membuat seolah-olah air berubah seperti es ketika disentuh dengan stick. Lalu eksperimen kedua adalah Wang Yaping membuat jembatan dari air atau cairan yang menempel pada dua plat. Ketika dua plat dijauhkan, maka air seolah-olah merenggang, namun tetap menyatu. Menjadi jembatan alias air memanjang tidak terputus. Hal itu juga didemonstrasikan di bumi, namun berbeda hasil. Sekali lagi disebabkan oleh mikrogravitasi yang mengubah perilaku cairan, dan sebagainya. Selanjutnya mereka mencoba memisahkan air dan minyak di ruang angkasa. Sekalipun berbeda kalau di bumi air dan minyak benar-benar terpisah, tidak bisa menyatu. Air dan minyak berbeda di ruang mikrogravitasi. Campuran air dan minyak tidak bisa terpisah secara mutlak. Ketika melakukan kocokan, maka air dan minyak benar-benar menyatu di antariksa. Berbeda dengan di bumi. Eksperimen selanjutnya ketika boneka atau maskot Bing Dun Dun dilemparkan secara horizontal lurus dari A ke B dan sampai ke tujuan
tetap mempertahankan garis lurus alias tidak parabolik. Ketika sesuatu yang kita lemparkan di bumi akan tertarik gaya gravitasi sehingga menghasilkan garis parabolik. Kru Shenzhou 13 juga memperkenalkan kabinet mikrogravitasi tinggi buatan yang mana bisa mensimulasi keadaan gravitasi tinggi melebihi kabin di stasiun luar angkasa. Untuk membantu para ilmuwan memahami eksperimen dan riset sesuatu yang membutuhkan medan gravitasi yang mutlak atau lebih tinggi. Kemudian eksperimen selanjutnya, Ye Kuanfu menunjukkan kepada murid-murid di bumi bahwa mereka ada satu kabinet rak eksperimen untuk mengamati peleburan dan mengamati pemadatan logam zirconium via laser. Hingga meleleh, biasanya wadah diperlukan untuk menampung lelehan hasil dari peleburan. Namun kali ini tidak, dinamakan peleburan pertama tanpa wadah. Lelehan berbentuk bola secara perlahan memadati kembali alias dingin. Tentu kabinet rak eksperimen dilengkapi teknologi canggih untuk membantu mengoptimalkan eksperimen di ruang angkasa yang melibatkan salah satu teknologi suspensi elektrostatik canggih. Setiap eksperimen juga akan dimuat dalam makalah ilmiah sebagai kontribusi bagi ilmu pengetahuan dunia. Mereka juga meneliti sekaligus menjadi yang terdepan. Pertama, meneliti mengamati sel epitel ginjal dari urin manusia dan mengubah menjadi sel yang lebih kuat melalui pemrograman ulang gen. Untuk pertama kali kardiomonosit diamati di luar angkasa di ruang mikrogravitasi di stasiun Tiangong. Tentu pengamatan tubuh dan organ manusia tidak luput dari pembelajaran untuk membuat manusia ke depan semakin kuat untuk bisa eksis di luar angkasa yang akan sangat berkontribusi bagi ilmu kedokteran kedirgantaraan dunia. Pada pertengahan April 2022, Shenzhou 13 akan kembali ke bumi dan bergantian kru yang bertugas pada stasiun antariksa milik Cina. Lab mode berikutnya juga akan diorbit yang dilengkapi beberapa kabinet modul riset mendukung berbagai eksperimen untuk memperkaya wawasan umat manusia. Sampai sudah sobat, kita di penghujung topik. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan tetap bersemangat. Jumpa kembali di topik selanjutnya. Salam Alebat China.